Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sigma Omni School dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di udara dengan acara live IG-nya Sigma Omni School yang insya Allah hari ini akan bersama narasumber kita yaitu Kang Furqon, ya, biasa disebut dengan Kang Furqon. Baik, sahabat-sahabat Sigma Omni School, Sigma Omni School itu adalah salah satu SMA yang ada di Cisaranten, Bandung Timur. Jadi mari yang masih mencari SMA untuk putra-putrinya boleh nanti ada di link bio ya, di bio-nya ya, bio Sigma Omni School. Baiklah, kita masih menunggu Kang Furqon bergabung. Nanti temanya adalah bagaimana urgensi atau pentingnya keterampilan ya memimpin, atau bagaimana siswa-siswi atau anak-anak remaja kita ini menemukan jati dirinya di bidang atau di aspek kepemimpinan gitu ya. Karena hari-hari ini kita para pemuda itu digempur dengan berbagai macam tantangan ya dari media sosial, walaupun sebagian anak ada yang belum terpapar juga dengan media sosial, tetapi sebagian besarnya malah sudah terpapar dan mereka memiliki banyak role model gitu ya. Dan bagaimanakah supaya anak-anak kita ini tidak terombang-ambing gitu ya dengan model-model yang saat ini ditampilkan. Misalnya ada yang misalnya ada yang mau jadi artis, mau yang jadi apapun lah ya, pokoknya biasanya ada berbagai informasi yang miss antara anak dengan orang tua, yang boleh jadi kita tuh perlu ilmunya, bukan boleh jadi ya, perlu ilmunya bagaimana cara kita menyelaraskan gitu kebutuhan anak dengan keinginan kita gitu ya. Jangan sampai orang tua yang mengedepankan keinginan tetapi si anaknya itu punya pemikiran sendiri gitu. Nah, bagaimana sih Omni School ini bisa mengarahkan, bisa sama-sama kita membangun jiwa kepemimpinan anak ini ya. Ini Kang Furqon ini insya Allah nanti akan menjadi salah satu expert di sekolah kita di SMA Omni ini. Jadi ibu bapak, adik-adik yang sudah bergabung, yang masih mencari-cari SMA, boleh bertanya-tanya dulu juga nggak apa-apa di kami ya. Ada di link bio atau ada WA-nya ya. Baik, terima kasih. Nanti teman-teman yang sudah bergabung yang mau bertanya kepada narasumber ataupun bertanya-tanya tentang sekolah kita SMA Omni ini bagaimananya, boleh banget untuk masuk ke websitenya. Seperti apa sih Omni ini gitu ya. Kemarin kita hari Jumat kemarin sudah live IG dengan Ustadz Riza, dengan Ibu Rita sebagai kepala sekolahnya. Ya, sebentar, belum. Belum ada Kang Furqon. Ya, kita masih nunggu Kang Furqonnya. Sebentar. Sekali lagi yang mau bertanya-tanya tentang SMA Sigma Omni School, Sigma Omni School ini ada di Bandung Timur, daerah tepatnya di Cisaranten ya. Kalau misalnya rada-rada bingung, kita carinya sekolah Bintang Madani. Masih di situ base campnya untuk saat ini. Sebentar. Belum. Ya, oh iya, sebentar. Kita undang Kang Furqon. Ya. Nah, sebentar, sudah diundang Kang Furqonnya. Kita tunggu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Kang Furqon, ini kali pertama ya kita berjumpa di udara. Iya, alhamdulillah. Walaupun Sehat, sudah luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah.
Saya sudah baca-baca tentang Kang Furqan ini, Masya Allah gitu ya, masa mudanya sangat keren banget gitu. Jadi tidak akan lama-lama lagi Kang Furqan, kita akan sharing-sharing bagaimana sih Kang Furqan menaklukkan masa muda gitu ya. Dengan kalau zaman sekarang tuh kita banyak banget informasi yang diserap sama anak-anak muda ini. Jadi akhirnya kayak terombang-ambing gitu Kang. Nah, bagaimana nih Kang Furqan apa ya kepemimpinan mungkin ya, bagaimana cara memimpin diri gitu untuk anak now gitu ya, terpapar banyak sekali informasi. Mangga Kang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum saya mulai, saya dengan baik kalau yang Ibu, kalau saya terdengar dengan baik nggak, teman-teman? Coba acungkan jempol kalau terdengar dengan baik. Takutnya saya ngomong lama nanti nggak kedengeran ya. Sebentar. Terlihat dengan baik, Sinyalnya videonya, audionya, terdengar baik? lanjut aja. Oke, teman-teman semua, perkenalkan saya Setia Furqan Khalid dan hari ini diminta oleh Sigma Omni School untuk berbagi tentang kepemimpinan ya. Ini tema yang menarik karena apalagi mencetak para leader gitu ya yang sesuai dengan zaman kekinian gitu ya. Nah, teman-teman semua terdengar ya. Makasih banyak nih. Makasih yang udah bilang terdengar. Ini saya mau ambil prolog dulu gitu ya karena ini ngomongin masa SMA gitu ya. Kenapa sih Kang penting banget nih masa SMA itu dalam prakteknya di dunia nanti di masa depan gitu ya teman-teman semua. Ya, zaman sekarang nih apalagi sedang zamannya COVID gitu ya, di mana kita juga banyaknya belajar di rumah gitu ya, belajarnya juga learning by from home juga gitu ya. Bagaimana kita jadi orang yang mau belajar lifelong learning, mau belajar kapanpun, dimanapun, dan siap untuk beradaptasi gitu. Ada orang yang misalnya pas waktu kelas 1 atau kelas 1 SMP atau pas SMP-nya tuh dia belajarnya secara ketemu gitu ya, tatap muka. Tapi ketika dia masuk ke online, yang terjadi adalah banyak yang merasa, aduh Kang, jadi males nih gitu ya. Jadinya malah main game, jadinya malah nonton drakor gitu ya. Terus gurunya nerangin, kitanya jadi santai-santai aja gitu ya. Nah ini juga hati-hati gitu teman-teman. Namanya teknologi pemimpinan di zaman milenial kayak gini. Dan ada yang menarik ya. Sekarang tuh ada obrolan dari yang sedang dibahas gitu ya tentang namanya generasi strawberry generation gitu. Dimana kata Prof. Renal Kasali banyak anak-anak kekinian gitu ya yang itu tuh seperti strawberry. Ya, saya tidak bisa memukul rata gitu. Ada lah gitu ya yang tahu nggak strawberry itu kan kalau dibelah gitu tuh lembek gitu ya, gampang gampang sedih, gampang galau gitu ya. Terus dimarahin dikit jadinya memble, jadinya udah traumatis, butuh healing, ya kan? Anak-anak udah kayak gitu, baru juga diputusin oleh pacar langsung, aduh kok aku harus healing nih, gitu ya. Baru juga dikasih nilai jelek, aduh aku nih kayaknya nggak bakat gitu. Bahkan saya buat buku sekarang sedang namanya self love therapy gitu. Gimana kita tuh harus mencintai diri kita dulu sendiri gitu. Mau jadi pemimpin, gimana kita bisa mimpin orang lain kalau kita belum bisa mimpin diri kita sendiri. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita jadi orang yang bisa memimpin diri sendiri. Ada satu buku yang menarik, namanya Self Driving gitu ya. Gimana kita tuh harus bisa menyetir diri kita sendiri gitu. Banyak orang tuh yang senangnya disupirin, ya kan? Kalau Anda misalnya mau ke Pangandaran, paling enak itu di kursi paling pinggir atau di belakang karena nggak usah nyetir, nggak usah mikirin udah ini mau kemana, udah ini harus seperti apa, nggak usah mikirin. Tapi yang namanya driver itu harus mikirin ini, mikirin itu, harus lihat mapnya, nggak boleh salah. Nah, jadilah kita orang yang bisa nge-self drive.
jadilah kita orang yang bisa apa ya, menyetir diri kita sendiri dan menyetir orang lain. Jadilah pemimpin, bukan pembebek gitu. Nah, sekarang Indonesia krisisnya krisis pemimpin. Maka kalau apa Sigma Omni School ini mau mencetak para leader yang kreatif, yang inovatif, yang punya karakter yang bagus, berkualitas, ini the best banget. Karena yang dibutuhkan Indonesia sekarang adalah orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan, gitu ya. Sekarang kan kita sedih ya, apa-apa pada mahal, apa-apa pada naik, gitu kan. Ini nggak ada minyak goreng, nggak ada tempe tahu. Nah, someday Anda akan jadi pemimpin, gitulah. Jadilah pemimpin yang amanah, jadilah pemimpin yang bukan curhat, tapi memberi solusi. Bukan jadi pemimpin yang inilah aku, ya enggak. Tapi pemimpin tuh harus solving problem, gitu ya. Saya punya buku yang menarik baru saya baca. Judulnya Atomic Habit. Di Atomic Habit itu diceritain tentang bahwa 1% eh, perubahan dirimu menjadi lebih baik setiap hari itu selama 1 tahun menjadikan dirimu 39% pertumbuhan. Jadi hati-hati dengan yang namanya kebiasaan. Nah, nanti kita ngomongin lebih cerita lagi, lebih asik tentang pemimpin itu harus gimana, harus seperti apa, apalagi di zaman tadi ada strawberry generation, ada kehidupan yang sekarang nih serba volatile, serba nggak bisa diprediksikan, gitu ya. Sekarang udah perang tuh, Ukraina lawan Rusia, nanti mau ada apa lagi, semua itu serba kejutan. Baru kemarin ada apa COVID-19, lanjut ke Delta, lanjut lagi ke Omikron, nanti apa lagi gitu. Kalau kita nggak siap jadi pemimpin, yang terjadi kita banyak yang ngeluh. Banyaknya, ini sih gara-gara ini gara-gara ngeblaming gitu. Padahal namanya pemimpin, dia harus ngambil resiko. Pemimpin harus mengatakan, ini salah, bukan ini salah dia, tapi ini adalah yang harus saya ambil. Ini adalah sesuatu yang harus saya selesaikan. Nah, ada satu hal yang menarik. Namanya pemimpin itu lahir di krisis. Jadi kalau teman-teman nih gabung di Sigma Omni School gitu ya, dan Anda ingin jadi pemimpin, tepat gitu. Ini waktunya krisis, waktunya membutuhkan hero-hero baru gitu. Hero yang bukan sekedar ada di Avenger atau The Batman, bukan. Itu The Batman saya baru nonton gitu. Batman itu dia punya masalah psikologis. Dia itu dendam karena orang tuanya dibunuh. Nah, jangan jadi hero yang kayak gitu. Jadilah hero yang benar-benar ingin nolong, ingin bantu, ingin mewujudkan generasi Indonesia lebih baik. Nah, itulah yang namanya hero sejati. Gitu mungkin Teh. Mungkin kita bisa lebih banyak tanya jawab. Masya Allah. Ini menarik banget Kang Furqan tentang hero atau misalnya kepemimpinan itu lahirnya dari krisis. Mungkin Kang Furqan bisa cerita sedikit yang tadi saya mungkin tadi udah keulas sedikit bahwa masa kecil Kang Furqan seperti apa. Karena tadi ada kata-kata bahwa berhati-hati dengan kebiasaan. Nah, seperti apa nih kebiasaan bakal jadi apa ya karakter atau misalnya melekat pada diri kita gitu kan. Berarti cerita pengalaman ya. Jadi Ya, saya dulu tuh dulu. SD. Karena nanti kan Siap. mendalamnya mah nanti. Siap. Saya tuh SD ini Teh, cupu. Nggak suka mimpin. Bahkan kalau disuruh jadi makanya ini sebenarnya supaya jadi apa motivasi ya buat teman-teman bahwa pemimpin itu diciptakan, dibentuk, bukan dilahirkan. Karena saya juga dulu walaupun ayah saya seorang apa suka ngisi khutbah, seorang tokoh juga masyarakat, tapi jiwa kepemimpinan itu nggak langsung diturunkan begitu saja. Nah, saya itu waktu SD disuruh maju ke depan, ayo Furqan maju-maju jadi pemimpin upacara. Saya bilang nggak mau bu, cari yang lain aja gitu kan. Terus ibunya sampai bilang gini, dasar mental tempe kamu gitu. Mental tempe gitu. Nah, dari SD barulah waktu SMP saya jadi KM. Jadi SMP kelas 1, alhamdulillah saya di SMP, salah satu SMP favorit di Jatinangor, SMP negeri. Terus saya masuk situ, saya jadi KM gitu. Tapi padahal saya nggak mau, tapi dipaksa karena nggak ada lagi gitu ya. SMP kelas 2 saya jadi KM juga, dan teman-teman juga guru merekomendasikan saya untuk jadi ketua OSIS. Nah, yang lucu, saya itu nggak ikut PMR, nggak ikut Paskibra, nggak ikut Pramuka. Pernah ikut, tapi nggak lama, karena mahal. Pramuka harus punya baju, PMR harus beli topinya, apalagi Paskibra, ya kan? Harus PDL, PDH, PDK. Wah, banyak banget gitu kan. Akhirnya saya nggak ikutan.
Tapi karena saya perwakilan kelas, diminta untuk jadi ketua OSIS, akhirnya ya udah kepaksa dia daftar gitu. Ngasal aja gitu. Ah, ya udah deh gitu. Harus ngomong di 1.300 orang karena waktu itu kan ada 3 kandidat gitu ya. Dari berapa kandidat akhirnya terbentuk 3. Nah, teman-teman saya hebat-hebat semua. Ini, juara ini, dia udah pengalaman ini. Saya ya udah biasa aja gitu. Tapi Masya Allah ketika saya coba ngomong, udah pakai skrip gitu ya, saya ngomong-ngomong-ngomong, ternyata responnya justru pada dukung saya gitu. Akhirnya saya jadi ketua OSIS. Ketua OSIS itu nggak langsung jadi orang hebat, enggak. Mulai saya harus ngomong di depan. Ini pernah ada satu kejadian gini. Eh, ada sambutan ketua OSIS karena ada guru yang harus dipindahkan dari satu SMP ke SMP yang lain. Sambutan ketua OSIS. Saya udah nyiapin kertas. Oh, nanti saya harus ngomong ini, ngomong ini. Oke, siap. Di depan ribuan orang, waktu upacara spesial, saya udah siap skripnya ada 3 halaman, 3 lembar. Pas saya ngomong, Assalamualaikum. Ternyata terbang 3 lembar itu 10 meter gitu. Kan nggak mungkin ya kita ambil gitu ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Nggak mungkin. Akhirnya di situ saya ngeblank banget. Aduh, harus gimana gitu. Terima kasih. Saya terbata-bata banget terima kasih pada semuanya. Selamat pada Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa gitu-gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur banget. Tapi di situ saya jadi bertekad untuk memperbaiki public speaking saya, memperbaiki jiwa kepemimpinan saya. Ternyata hidup itu berproses gitu. Akhirnya saya terbiasa jadi pemimpin upacara, akhirnya saya jadi punya tim teman-teman, ada ketua ini, yang ini sama-sama bareng saya. Jadi bertumbuh. Akhirnya dari ketua OSIS, SMA saya jadi ketua DKM, akhirnya saya jadi bisa jadi seorang trainer dan yang lain. Jadi sebenarnya pemimpin itu dibentuk. Nah, maka harus diciptakan lingkungan untuk membentuk pemimpin. Salah satunya adalah sekolah yang bisa mengarahkan jiwa kepemimpinan anak didiknya. Seperti itu. Masya Allah. Barusan ada yang menarik, Kang, yaitu pengalaman ancur gitu ya, Kang ya. Nah, Ya. sekarang kan sebenarnya ketika ada pengalaman ancur dikit tuh kayak dunia itu runtuh. Tadi kan misalnya skrip udah dibuat, tapi juga malah terbang. Jadi kan Betul. kita tuh harus ada ide. Malah tadi jadi kaitannya dengan bahwa pemimpin itu lahir dari krisis gitu ya. Nah, ancur-ancurnya kita mungkin hanya ya diledekin orang atau misalnya. Nah, ini bagaimana Kang Furqon saat itu jadi langsung berbalik, misalnya oh ini kayak ada gangguan atau ada hal yang bikin kita lemah, tapi jadi balik apa ya, kekuatan gitu. Jadi balik jadi kekuatan. Ya. Gimana nih, Kang? Ada satu hal yang menarik yang akhirnya saya itu berubah. Jadi teman-teman kan suka ada yang ngomong gini, gue mah introvert Kang, aku tuh nggak mungkin jadi pemimpin, gue tuh orangnya nggak bisa bergaul gitu ya. Aku tuh introvert. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, Nah, itu aku tuh sebenarnya introvert banget. Saya nggak suka ketemu orang, saya males berorganisasi, saya males ngomong, inginnya itu sendiri aja. Tapi ternyata kita jangan kejebak dengan melabelin diri kita introvert, extrovert. Jangan gitu ya. Ada orang yang aku mau pendiam kak. Aku juga dulu pendiam kok gitu. Aku juga dulu nggak bisa gaul. Tapi kepemimpinan itu, leadership itu dilatih gitu ya. Nah kalau ngomongin tentang kegagalan, saya tuh mungkin orang yang banyak gagalnya dibandingkan teman-teman gitu. Jadi saya banyak kekurangan, saya banyak gagalnya. Tapi saya percaya orang sukses itu adalah orang yang lebih banyak gagalnya dibandingkan orang gagal sejati. Karena orang gagal sejati itu dia nggak mau ngambil resiko. Dulu saya orangnya cari aman. Apa-apa cari aman, cari aman. Tapi ternyata ketika saya belajar, lebih sedih ya kalau nanti kamu masa tua tuh kecewa karena dulu waktu masa muda nggak banyak nyoba gitu. Jadi katanya ada orang tua yang bilang, aku tuh tidak pernah menyesali apapun yang pernah aku lakukan di masa muda. Justru aku menyesali sesuatu yang ingin kulakukan di masa muda hal positif, tapi tidak aku lakukan. Maka saya tuh sering ditolak teh, saya sering gagal. Saya pernah gagal kuliah ke kedokteran Unpad saya gagal, ITB saya gagal, terus saya ingin ke Prancis saya gagal, terus ke Jepang gagal, terus ke New Zealand saya gagal gitu. Saya cobain semuanya gitu. Nah, ternyata proses di buku Jalan Kuliah Kawan Sukses saya bahas gitu ya. Ada teman saya yang dulu saya nyobain New Zealand gagal, saya kasih tipsnya supaya bisa lolos, dia lolos. Dia ngasih tips gimana dapat beasiswa di buku ini gitu ya. Ternyata waktu kita gagal, tapi kalau kitanya positive thinking, Allah akan ganti dengan lebih baik. Misalnya gini, saya ingin kuliah di Jepang.
gagal. Ternyata alhamdulillah suatu saat saya bisa jalan-jalan 2 kali ke Jepang. Ke Tokyo, ke Osaka, Kyoto. Berarti mungkin kata Allah, kamu nggak perlu kuliah. Cukup dengan jalan-jalan aja udah enak gitu. Ngapain kamu pusing-pusing belajar huruf kanji gitu kan? Saya ingin ke Perancis, saya gagal gitu. Tapi saya bisa jalan-jalan keliling Eropa 21 hari. Nah, ambil hikmahnya. Justru seringkali kita itu ketika gagal, kita ngedon karena kita fokus pada hari ini. Sebenarnya kalau kita fokusnya lebih rentangnya lebih panjang, lihat deh, gak ada yang namanya gagal. Yang ada itu adalah berhasil atau harus belajar lebih baik lagi. Jadi nggak ada tuh yang namanya gagal. Kalau aduh saya gagal, itu tuh bukan gagal. Misalnya, oh, Kang aku gagal kuliah di sini, Kang aku gagal masuk SMA ini. Itu nggak gagal. Saya dulu pernah mau masuk SMP favorit. Jadi saya tuh alhamdulillah kelas 1 sampai kelas 6 tuh selalu ranking 1 SD. Saya ngedon dong karena ternyata waktu SMP orang tua saya nggak punya waktu untuk ngurusin saya ke SMP favorit di Bandung. Padahal saya ujian nasional tertinggi. Nah, waktu dulu namanya Ebtanas gitu ya. Akhirnya masuk ke SMP negeri yang menurut saya kurang tak ada tantangan gitu. Tapi bersyukur justru gara-gara itu akhirnya saya jadi ketua OSIS. Nah, waktu SMP alhamdulillah SMA-nya SMA favorit. Waktu SMA mau masuk ke kuliah saya inginnya ke luar negeri, tapi gagal. Ternyata dari gagal itu Allah ganti dengan lebih baik. Dulu saya ingin ke kedokteran Unpad gagal, akhirnya saya bisa ngisi motivasi ke mahasiswa kedokteran. Saya ingin kuliah di ITB, akhirnya saya bisa ngisi motivasi ke anak-anak ITB. Jadi selalu ada hikmah dari setiap kegagalan yang ada, gitu. Ya, Insya Allah makin panas nih Kang. Ini Kang Furkon, anak-anak sekarang itu kan katanya di banyak pikiran gitu ya, karena tadi Yap. informasi yang banyak, jadi bingung mau pegang yang mana, masih koombang-ambing gitu. Nah tentang positive thinking, kita kan pengennya terus-terusan positif gitu ya Kang ya, tapi anak-anak kita tuh jadi kayak banyak pikiran sekarang. Nah tipsnya biar gak banyak pikiran, kayak Kang Furkon itu kan lebih fokus ya. Dulu udah musim medsos ya Kang Furkon, jadi pemudanya. Facebook ya, Facebook ya. Facebook ya, belum Tapi yang SMA belum lain-lain belum ada. nih. SMA belum ada. Waktu SMA belum ada. Waktu kuliah udah ada Facebook. Facebook itu ada ketika saya masuk kuliah ya. Dulu Friendster ya. Ya. Nah kalau sekarang kan Kang Furkon, jadi kita tuh sebagai orang tua ya khususnya, banyak banget anak tuh bawa informasi, bawa masalah gitu, isi ini begini 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 gitu. Nah, untuk positive thinking tuh gimana? Bahkan kita juga orang tua agak-agak kerepotan gitu ya untuk on the track gitu, untuk tetap berpikir positif tuh dengan kondisi saat ini agak-agak sulit gitu. Nah gimana? Sama dengan ini mungkin nyambung dengan barusan bahwa percaya kegagalan itu adalah kebaikan. Nah ini mungkin harus ada trik khusus gitu ya, bahwa one day ada hikmahnya. Kayak tadi Kang Furkon misalnya mau kuliah ke Jepang nggak kecapai, malah jadi jalan-jalan ke Jepang. Nah ini kan saya juga sama dulu punya beberapa apa namanya Impian. cita-cita ya, salah satunya pengen punya butik kayak gitu. Nggak tercapai 1-2 tahun kan, bahkan tercapainya 20 tahun kemudian. Nah bagaimana meyakinkan anak-anak muda bahwa apa-apa yang gagal saat ini itu satu saat insya Allah kalau memang kitanya keyang bakal tercapai gitu Kang. Ya, ada satu hal yang menarik ya. Saya dulu tahun 2006 udah tahu ilmu ini gitu. Namanya the law of attraction. Apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Apa yang kamu terus-menerus fokuskan itu menjadi kenyataan. Kalau anak muda, makanya kembali ke buku saya yang saya mau launching gitu ya, sedang di ini pre-order gitu ya, di self love therapy. Anak-anak muda sekarang tuh ada delapan apa ya? Ada 8 masalah gitu. Yang ini tuh jadi membuat mereka jadi strawberry generation salah satunya. Yang pertama ini adalah karena luka pengasuhan. Orang tua yang otoriter, atau orang tua yang terlalu memanjakan, orang tua yang cuek, orang tua yang, wah ini biasanya jadi masalah nih. Karena ada misalnya gini teh, orang tua tuh yang ngatur anaknya. Pokoknya nak, kamu udah lulus sekolah, kamu harus bimbel ini. Udah bimbel ini, kamu harus ini. Semuanya disiapin. Oke? Jadi orang nggak? Nah saya lihat mereka mungkin masuk ke universitas keren. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Tapi ketika mereka tidak merasa bahwa itu adalah pilihan dirinya, setelah lulus kuliah mereka nggak jadi apa-apa. Dan ini banyak yang terjadi. Nah, seharusnya di Sigma Omni School,
Ini mendidik orang untuk berani mengambil keputusan. Itu yang pertama, itu penting banget. Namanya pemimpin itu harus berani memutuskan. Kunci pemimpin adalah memutuskan. Gitu. Sekarang banyak orang yang mau nikah aja galau gitu. Iya. Nikah enggak ya, mau ngelamar, eh nanti ya aku tanya ibu aku dulu. Udah nikah pun masih bingung gitu. Nanti aku mau tinggal di mana, gimana ya, Ma? Semuanya karena dia tidak terbiasa memutuskan. Apalagi cowok, aduh, bahaya banget tuh kalau cowok kayak gitu kan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada lagi namanya loneliness, merasa dirinya sendiri, sepi dalam keramaian. Instagramnya followersnya banyak, tapi nggak punya sahabat. Teman-teman banyak, sahabatnya nggak ada. Ini zaman sekarang kayak gitu. Orang tua kumpul, ini pernah suatu saat gitu ya, saya lihat di satu kafe gitu. Ini anak orang tua, ibu, bapak, anak-anak. Ibunya main HP, bapaknya main HP, anaknya main HP. Ini anaknya ini main game, yang ini nonton Netflix, yang ininya ini, ibunya dengan sosmednya, bapaknya ngurusin kerjaan gitu. Nah, ini yang ya hati-hati gitu. Jangan sampai justru sosial media ini membuat yang dekat jadi jauh. Kalau yang jauh jadi dekat nggak apa-apa, tapi yang dekat jangan sampai jadi jauh gitu. Maka penting banget. Terus yang selanjutnya ada lagi masalahnya di insecure. Nah, anak muda sekarang nih salah satu yang membuat jadi masalah ada insecure. Tahu insecure nggak? Jadi, aduh Kang, aku mah nggak punya privilege gitu kan. Anak muda sekarang tuh kayak gitu. Ya wajar lah Kang, dia masuk kuliahnya di sini. Wajar dia keluar negeri. Dia kan privilege orang tuanya. Orang tuanya kaya, aku kan gitu. Nah, saya punya satu tips buat teman-teman semua. Ini sebenarnya kayak bahasa Arab atau bahasa Jepang, tapi sebenarnya bahasa Sunda. Ganti atuda, atuda gitu ya. Jadi sanajan. Ini bukan sa najan, tapi sanajan. Jadi, tapi kan gitu ya, atuda, tapi kan aku kan orang tuaku biasa, orang tuaku miskin, orang tuaku. Ganti dengan sanajan, ganti dengan walaupun. Walaupun aku lahir dari orang tua biasa, walaupun aku tidak punya pendidikan yang bagus, walaupun apa, aku akan buktikan bahwa aku bisa meraih cita-citaku, bahwa aku bisa menjadi pemimpin yang sukses itu. Nah, gitu teman-teman semua ya. Masih banyak sebenarnya, ada 5 bab yang lain. Apa aja nih ke masalah-masalah anak muda sekarang yang itu membuat dirinya jadi tidak punya positive thinking. Tapi ketika mereka bisa ya mengganti dari apa negative thinking menjadi positive thinking, insya Allah apapun masalahnya tidak akan membuat mereka galau. Karena kita yakin Allah tuh sesuai prasangka hambanya. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tuh nggak akan mungkin ngasih beban tanpa pundak. Kalau Allah kasih ujian sama kita, berarti Allah tuh udah takar, lu tuh bisa gitu loh. Ada teman saya, usia 20 tahunan, dia udah hutang 7,8 miliar. Dia udah bangkrut 7,8 miliar. Berarti Allah tuh bilang, kamu tuh mampu untuk menyelesaikannya. Gitu loh. Nah, kalau kita sekarang, aduh Kang, aku gagal ini. Allah tuh yakin, Allah tuh udah ngasih sama kita tuh kesempatan. Yes, kamu mampu. Kamu bisa gitu. Tapi Kang, sekarang kan COVID. Aku harusnya SMA, tapi aku kayak gini. Yes, pasti bisa. Asalkan kita yakin, selalu akan ada kebaikan, akan ada kemudahan. Allah sesuai prasangka hambanya. You are what you think. If you think you can, yes you can. If you think you cannot, yes you cannot. Jadi, hati-hati. Apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi perkataan, dari perkataan jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi karakter, dan karakter menentukan nasib Anda. Gitu. Ya, Masya Allah. Ini mungkin ada satu hal yang tadi, ini udah ada contekannya pertanyaannya. Kang Furqan pastikan dengan adanya banyak karya, itu pasti ada strong why-nya gitu ya. Dan mungkin strong why ini biasanya ada kaitannya dengan pola asuh keluarga, atau misalnya kedudukan Kang Furqan, menyimpan kedudukan orang tua gitu di hati Kang Furqan. Nah, seperti apa? Kadang mungkin hari ini anak-anak kadang ya merasa bahwa mereka tuh, aku kan udah pinter ini, pinter itu. Nah, bagaimana Kang Furqan sendiri memandang? Nah, itu juga sama ya, dasar bahwa seseorang bisa memiliki kepemimpinan yang apa ya, yang ajib gitu ya, yang matang gitu Kang Furqan. Silakan. Iya, gini teman-teman semua, kita tuh harus punya hero dalam hidup ya. Jadi kita harus punya idol. Nah, anak-anak muda sekarang nih, masalahnya idolnya nih siapa? Jangan-jangan
K-pop, jangan-jangan opa-opa gitu ya. Nah, teman-teman semua, kalau ditanya siapa sebenarnya Kang idola pertama Kang Furkon, idola saya itu setelah setelah Rasulullah ya orang tua, ayah. Maka mungkin kalau sekarang ini saya bisa seperti ini, itu karena saya ngelihat sosok ayah saya juga. Ayah saya di masa mudanya juga berkualitas. Ayah saya juga pemimpin yang luar biasa. Dan itu suka saya dengerin dari cerita-cerita. Maka nanti kalau jadi orang tua, jadilah orang tua yang suka bertutur gitu ya. Saya suka ngomong gitu. Jangan sampai ya kalau kita tuh jadi seorang suami atau jadi ayah, kita tuh lebih asik ngobrol dengan teman-teman kita, dengan kawan-kawan sahabat kita, tapi kita tuh nggak asik kalau di rumah. Dengan istri diem, dengan anak diem, kaku, gitu kan? Nah itu tuh nggak asik. Nah kalau saya, alhamdulillah dari keluarga yang hangat, dari ayah ibu yang bisa mendidik saya dengan baik, dan ini tuh sangat sangat berpengaruh untuk pola pikir dan pola asuh. Terus saya tuh orang yang dikasih kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi ya, waktu saya SD saya ranking 1, ayah saya biasa aja. SMP biasa aja gitu. Nggak, oh kamu keren banget gini. Ibu saya yang mungkin mengapresiasi. Tapi ayah saya, ya oke, bagus gitu, keren. Tapi membuat kita ingin menunjukkan gitu. Oh, saya harus lebih nih. Saya harus bisa nih. Saya harus lebih lagi nih gitu. Nah kadang kan kita, anak masih baru juga melakukan hal yang sepele, pujiannya udah terlalu melambung gitu. Yang membuat anak itu akhirnya terlalu ingin dipuji terus gitu. Beda dengan anak tuh yang ya dipuji, mana yang harus sikapnya dipuji, yang nggak harus dipuji nggak perlu gitu. Kadang kita over apa ya, over pujian itu juga nggak Iya. bagus gitu. Nah itu juga nggak bagus gitu. Jadi penting idol. Nah setelah orang tua, akhirnya saya mendapatkan sosok-sosok yang lain di luar. Maka kalau di ilmu NLP itu penting namanya modeling. Kita harus nge-model. Karena misalnya dulu saya waktu SMA kelas 2 pernah ikutan training. Saya waktu itu lihat 500 orang kok nangis ya. 500 orang langsung ketawa dalam satu waktu. Apaan sih ini gitu. Terus saya belajar, oh namanya itu motivator. Namanya itu trainer. Aku mau belajar. Akhirnya dari situ saya jadi motivator. Ya akhirnya saya keliling Indonesia, saya buat banyak buku, alhamdulillah bestseller dan yang lain gitu. Jadi ternyata kita butuh nge-model lagi. Nah, setelah saya jadi motivator, saya nggak model lagi. Oh, saya ingin jadi seorang pengusaha. Cari pengusaha yang memang yang islami. Pengusaha yang dia punya inspirasi buat yang lain, yang dia peduli, yang care sama yang lain. Sehingga kita punya modeling gitu. Nah, itu penting. Karena mentor itu penting gitu ya. Seorang yang ahli petinju misalnya pasti punya mentor hebat. Seorang ahli sepak bola, dia pasti punya pelatih yang hebat. Nah, sama dengan diri kita. Kita pun butuh model. Mau jadi seorang anak SMA yang keren, mau jadi pelajar yang keren, juga cari orang yang sudah sukses waktu dia masih SMA atau waktu dia masih di dunia sekolah gitu. Iya, luar biasa. Yaitu pengalaman Kang Furkon di masa-masa muda ya. Sekarang juga masih muda ya Kang Furkon. Tadi pola asuh ya, tentang overload pujian. Nah, kan kadang di lapangan ya, mungkin termasuk saya juga begitu kepada anak-anak bisa sedikit ada apa namanya pujian gitu. Nah tadi mengingat ayahnya Kang Furkon berarti kan modelnya itu ketegasan. Jadi kayak cuek padahal mungkin memperhatikan. Nah Yes. sepenting apa? Mungkin tadi udah penting banget gitu ya. Tapi kalau seandainya anak-anak kita gitu memiliki model ayah yang mungkin tidak perhatian banget, benar-benar tidak perhatian, atau bisa Cuek berarti dibilang masuknya. yang Cuek. temperamen dan seterusnya gitu. Bagaimana supaya kita bisa mengolah itu Kang Furkon? Soalnya kan kita tetap mau Kita tuh punya maksudnya anak anaknya. bagaimanapun. Kita tuh maksudnya Kenapa? anak. Kita tuh maksudnya anak. Ya, Ya. ya. Kita misalnya ya saya gitu, saya sebagai anak misalkan punya orang tua yang tidak Tidak mengarah ideal lah. kepada Tidak apa ya ideal. mengajarkan kepemimpinan gitu Kang Furkon. Nah, bagaimana kita bisa nyari model-model yang tadi Kang Furkon temukan gitu? Ya, yang menarik adalah Rasulullah SAW. Rasul itu nggak ketemu sama ayahnya loh. Rasul Oh, nggak ketemu, sedikit banget Rasul bersama dengan ibunya. Tapi kenapa Rasul bisa jadi pemimpin? Nah tadi saya cerita,
Ketika kita nggak dapetin dari orang tua kita bisa ngemodeling dari pertama circle pertama kita. Misalnya siapa sih dari keluarga kita yang punya inspirasi kepemimpinan? Misalnya kakek kita, kayak Rasulullah, Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib sudah tidak ada, pamannya Abu Thalib, dia pedagang walaupun nggak terlalu sukses tapi belajar dari sana. Dari siapa lagi? Nah itu yang membantu mengembangkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita itu di orang tuanya nggak bagus, nggak apa-apa. Tapi circle pertama coba dicek dari keluarga kita. Ada nggak yang jadi inspirasi? Mungkin kakek kita, atau mungkin paman kita. Maka penting kita harus dengerin cerita-cerita dulu. Nah, kalau kita jadi orang tuanya, maka Anda harus jadi orang yang punya legacy. Ya, jangan sampai nanti kamu tuh dikasih sejarahnya yang negatif gitu. Itu ya, si kakek itu dulunya gini-gini, kan jelek ya. Makanya kita harus flashback, karena nanti kamu jadi kakek, kamu jadi orang tua, kamu punya keturunan. Bahkan saya misalnya, saya nikah sama sejarah gitu. Saya nikah dengan sejarah. Kenapa saya nikah dengan sejarah? Karena ayah saya juga ternyata nikah dengan sejarah. Ayah saya nikah sama ibu saya itu cuma 1 hari. Ketemu, kenal, 3 hari kemudian nikah. Ekstrim kan? Nah, saya mau ngejar ayah saya tuh nggak bisa. Akhirnya saya cuma seminggu ta'aruf, langsung saya khitbah, 2 minggu kemudian nikah. Tapi di tahun itu prestasi loh. Jarang, biasanya itu kan pacaran dulu, kenalan dulu, apa dulu. Nah, kenapa sih itu lakukan? Supaya nanti kita ngomong sama anak itu enak. Coba kalau, nak, mama sama papa tuh dulu pacaran, nak, 7 tahun. Terus hampir putus dulu, nyambung lagi, putus lagi. Iya kan? Itu tuh jadi gimana gitu. Terus, papa itu dulu enggak sholat, nak. Sampai 17 tahun tuh enggak sholat, nak, gitu. Ya gimana kita mau anak kita jadi anak yang soleh. Ini ya kembali ke orang tua dulu ya, gitu ya. Ini jangan sampai maksa anak jadi soleh, maksa anak jadi pinter, kitanya aja dulu bodoh. Kitanya aja dulu misalnya pacaran dan yang lain. Ini flashback buat kita kalau jadi orang tua. Nah, kalau Anda jadi anak, kalau kita jadi anak, gimana sih Kang? Punya orang tua yang nggak ideal. Nah, saya mau balik lagi ke saya gitu ya. Apakah orang tua saya ideal? Enggak. Kalau diomongin, apakah ayah saya ideal? Enggak. Apakah ibu saya ideal? Enggak. Tapi kenapa Kang Furkon kok bisa ngemodeling? Nah, ini yang menarik ya. Ada teman saya yang nanya, Kang, eh maaf ya, ayah saya masih merokok. Kang Furkon kenapa nggak ngerokok? Padahal ayah Kang Furkon ngerokok. Kan ini menarik ya. Saya bilang gini, ah bisa nggak kita tuh selalu melihat orang tuh kebaikannya? Seringkali anak zaman sekarang tuh, ya wajar lah gue ngerokok, ayah gue juga ngerokok. Ya wajar lah gue kayak gini, ayah saya aja nggak ngedidik dengan baik, ayah aja nggak peduli sama aku. Akhirnya kita selalu ngeblaming, kita selalu nyalahin orang tua, kita nyalahin pemimpin, kita nyalahin pemerintah, kita nyalahin, please gitu. Saya suka bilang, yang responsibility dengan diri kita tuh bukan orang tua kita, catat gitu. Yang penting itu adalah diri kita. Mau orang tua kita gimana pun, itu nggak ada urusan sama kita. Bahkan saya punya satu quotes di buku Self Love Therapy yang saya buat tuh. Kalau Anda dilahirkan dari orang tua yang miskin, yang bodoh, yang temperamen, yang pemarah, itu bukan salah Anda. Karena itu takdir yang nggak bisa diubah. Tapi, kalau Anda kelak jadi seorang orang tua yang nggak mempersiapkan anaknya dengan baik, yang mental anaknya jadi hancur, yang meninggalkan generasi yang lemah, itu salah Anda. Karena yang satu takdir yang nggak bisa diubah, yang satu nasib yang bisa diubah. Nah, jadi kalau saya bilang, apakah kita itu harus punya orang tua ideal? Bagus. Tapi jarang kita punya orang tua ideal. Dulu itu ilmu parenting nggak ada, guys. Orang tua aja bisa membuat kita hidup aja udah alhamdulillah. Maksudnya membuat kita jadi tumbuh hidup. Terus kita juga masih dalam taraf wajar gitu ya. Nggak jadi orang kayak Joker yang ngebunuh ibunya sendiri gitu ya. Itu kita udah alhamdulillah gitu. Nah sekarang jangan nuntut orang tua tuh berlebih gitu. Ya udahlah, justru kita ambil positif. Misalnya orang tua saya cuek Kang. Saya bertekad nanti saya akan jadi orang tua hangat. Tapi orang tua saya itu terlalu memanjakan. Saya bertekad untuk mendidik anak mandiri. Jadi ambil sisi positif. Jangan sisi negatif. Gitu. Jadi orang tua saya KDRT. Saya bertekad saya nggak mau KDRT. Karena saya adalah korban. Ada satu momen rame di The Batman. Di 3 jam film The Batman. Jadi ini jadi spoiler ya.
Di situ tuh Sedikit aja. ada cewek yang mau nembak orang yang udah nyakitin hati orang tuanya, udah ngebunuh orang tuanya, mau nembak. Terus Batman gini, set, jangan. Kalau kamu nembak, masalah akan panjang dan terus akan ada dendam. Kamu nggak ngebunuh dia untuk dendam, untuk membalaskan dendam, itu berarti kamu menang. Dan itu bukan untuk dia, tapi untuk dirimu. Ngerti nggak nih? Dalam banget nih. Seringkali kita itu, oh, aku gini karena orang tuaku. Ya udah, kamu mau nggak jadi pemutus mata rantai kebodohan? Kamu mau nggak jadi pemutus mata rantai KDRT di keluarga kamu? Jadilah hero. Jadilah hero. Jangan playing victim gitu loh. Oh, aku Kang, aku tuh korban, Kang. Aku tuh sekarang kayak gini, aku punya inner child yang jelek. Aku tuh kayak gini, gini, gini karena orang tua. Aku jadi kayak gini. Jangan dong. Anda bisa memilih fujuraha wa taqwaha. Allah tuh udah kasih sama kita. Kamu mau jadi orang yang lurus atau jadi orang yang nggak benar? Ya pilihlah yang baik untuk masa depan kamu. Gitu. Masya Allah, banyak insight ya. Benar-benar ini baru saja kemarin ada pernyataan gitu ya dari seorang anak remaja bahwa kenapa aku dilahirkan sih kalau mau dimarahin. Jadi kata-kata seperti itu tuh kok sekarang jadi kayak happening banget gitu Kang Furkon. Kenapa saya dilahirkan? Ini jawaban orang tua harus gimana ya kepada anak? Karena ini juga berarti nanti akan kaitannya dengan memimpin dirinya gitu ya kalau terus-terusan menyalahkan kenapa aku dilahirkan dari keluarga yang miskin, yang bodoh, yang nggak apa ya, nggak mentereng rumahnya gitu ya. Nah ini gimana bahasa kita orang tua kepada anak-anak dengan mereka tuh ngomong untuk apa aku dilahirkan? Aku tidak pernah meminta gitu kan? Zaman dulu mah kita nggak pernah ngomong kayak gitu ya gitu. Nah, ini Hmm. gimana nih Kang? Ya, maka orang tua itu harus belajar diskusi, bicara dengan asik gitu. Kenapa anak itu bisa sampai kayak gitu? Karena anak itu merasa di rumahnya selalu tuntutan. Selalu bukan ngomong asik, tapi apa ya? Kalau anak sekarang tuh jangan ngomongnya ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, pasti mama juga ngebentak gitu. Pasti papa juga Iya. banyak nuntut. Akhirnya boring gitu anak tuh. Kalau kita ngomongnya tentang orang tua, jadi tuh orang tua yang asik. Nah, 7 tahun pertama anak tuh jadi warrior. Jadikan anak itu sorry, 7 tahun pertama itu jadikan anak adalah raja. Ya, Anda harus kasih kasih sayang buat anak. Jadikan anak itu mendapatkan kasih sayang utuh, banyakin peluk, banyakin pujian, banyakin hal yang membuat dirinya bertumbuh. 7 tahun kedua jadikan anak warrior. Anak itu harus jadi pejuang, anak itu harus diajarkan prajurit. Maka jangan membuat anak jadi lemah gitu. Kadang anak sekarang ini, orang tua sekarang tuh nggak berani marahin. Tapi bukan marah secara tidak tepat ya. Marah itu maksudnya tegas. Kadang ada orang tua yang, mohon maaf ya, main handphone anaknya sampai berjam-jam. Nggak tahu apa yang ditonton apa. Karena anak orang tuanya sibuk online shopping, orang tuanya sibuk bersosial media gitu. Ya udah deh gitu. Akhirnya anak jadi asosial. Nah, ini juga harus punya guidance dari awal. Kenapa anak sekarang bisa tantrum? Anak sih, ya karena uncontrol. Jadi ada dua hal yang salah ini. Yang pertama adalah terlalu ngontrol, itu salah. Yang kedua, terlalu membebaskan, ini juga salah. Harusnya adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Bukan artinya nggak boleh main handphone. Salah, harus main handphone. Karena ini zamannya digital. Tapi berikan ia challenge-challenge supaya handphone itu buat dia bisa buat rakit pesawat, buat dia bisa berkreasi. Nah, kayak anak saya itu kan sekarang anak alhamdulillah udah 4. Kalau ada handphone tuh handphone pasti ada yang harus dikerjakan. Misalnya mau berkreasi ini Anda ya udah buat gambar, gambarnya dari sini kamu buat gitu. Ya Anda mau buat penelitian saintis, sekarang di YouTube banyak kok. Kemarin anak saya yang kedua tuh karena senangnya science, dia pakai percobaan dari Coca-Cola dikasih exhaust, akhirnya meledak kayak gitu-gituan. Jadi anak itu harus disesuaikan sama passionnya. Nah, gitu. Anak yang senangnya melukis atau senangnya gambar ya udah gambar. Anak yang senangnya berkreasi sains kasih kesempatan dia untuk sains. Nah, orang tua kadang menyamaratakan dan membanding-bandingkan. Ini yang salah. Gitu. Tahu nggak? Kakak itu rajin. Iya, adik nggak rajin karena cara belajar dia kinestetis. Kakak rajin karena dia mungkin visual.
Dengan baca dia bisa, tapi ada orang yang harus melakukan. Nah, kayak anak pertama, anak kedua saya beda tuh. Anak ketiga beda lagi gitu. Maka orang tua itu jangan menyamaratakan anak. Oh, ini sih panjang ya ngomonginnya parenting sih sebenarnya. Mungkin nanti di session Parenting yang ya, lain ntar kita ada kita ada ngomonginnya season parenting ya. berikutnya Kang Furkon. Iya, gitu. Panjang karena ngomongin parenting nih tentang kemandirian dan yang lain nih banyak hal yang kayaknya harus dievaluasi dari cara mendidik orang tua gitu. Iya. Tuh. Kalau Kang Furkon sendiri nih, kita masih ada waktu 10 menitan lagi. Tantangan berat apa sih yang ditemukan oleh Kang Furkon ya untuk remaja-remaja kita saat ini? Karena kan setiap orang kayak ngerasa, aduh ini tantangan, aduh ini benturan, aduh aku mainnya kemana? Menurut Kang Furkon sendiri kebanyakan ya tantangan remaja mungkin anak usia SMP, SMA gitu, itu apa, Kang? Sebenarnya anak sekarang itu lebih cepat suksesnya loh. Lebih Seriously. cepat apa? Suksesnya. Hmm. Dan lebih cepat bisanya. Karena orang yang lahir di tahun 2000-an ke sini itu, dia itu udah terbiasa dengan handphone. Matanya itu lebih cepat dibandingkan kita yang udah kepala 3, kepala 4, misalnya itu beda. Kecepatan dia memproses sesuatu, misalnya nih saya punya anak keempat saya ini sebulan aja udah mau, kalau kata orang Sunda ya penangkuban gitu ya, udah mau ini gitu. Saya kaget kadang, lah anak kok cepet banget sekarang ya? Ya itulah mungkin akhir zaman di mana kecepatan itu luar biasa gitu. Kecepatan anak saya 4 tahun udah ikro 5 mau ke ikro 6. Bahkan udah bisa baca, kakaknya itu 7 tahun dulu belum bisa baca. Kok bisa ya? Dan itu fitrah belajar. Bukan karena kita kamu ya baca ini, baca enggak, dia senang gitu loh. Artinya ini sebenarnya momentum nih buat teman-teman yang Anda di usia SMP, SMA gitu ya. Menurut saya Anda itu orang jenius, orang hebat loh, serius. Kenapa coba? Karena yang pertama, gizi Anda itu udah keren. Dulu teteh saya dilahirkan mungkin dari orang tua yang ya makan apa adanya ya nggak? Kalau sekarang gizi itu luar Di bawah biasa, matanya. bener. Mau apa-apa GoFood, GrabFood, ShopeeFood, semuanya serba ada. Terus mau apa lagi? Mau belajar. Anda tahu Fikinaki nggak, teman-teman? Orang yang dia bisa 5 sampai 7 bahasa, ada Rumania, ada Rusia, dia bahasa yang lain, bahasa Inggris sudah pasti gitu. Bahkan dia langsung capcis cus pas ditanya gitu. Hey Vicky, kamu belajar di mana gitu? Aku nggak belajar di mana-mana, aku belajar di YouTube kok. Jadi artinya sekarang itu model pembelajaran yang efektif adalah model belajar yang disesuaikan sama passion. Kalau orang senangnya linguistik, ya udah belajar YouTube tuh panjang. Apalagi anak senangnya buat robotik aja, ada di YouTube. Nggak usah bayar kok, siapin kuota aja. Tinggal masalahnya kita nih kadang jadi orang tua harus pandai mengarahkan aja. Karena anak tuh udah cerdas, saya bilang. Anak sekarang udah cerdas. Cuman kadang kita masih pakai pola pikir belajar zaman Breto gitu. Zaman Doel Oe. Yang itu tuh udah nggak lagi relevan di zaman sekarang. Ada ya satu sekolah yang gitu. Anak nggak boleh bawa handphone. Anak nggak boleh. Terlalu kaku gitu. Kita harus kembali ke zaman dahulu di mana tidak ada ini, tidak ada ini. Kalau anak tuh harus diem. Kalau nggak nanti dipecut misalnya gitu ya. Udah nggak zaman. Anak sekarang itu udah high techy sebelum dia lahir gitu loh. Di rumah di waktu dia dihamil aja ibunya udah main handphone kok. Pas lahir aja dia udah ngelihat ibunya main handphone, bapaknya main handphone. Anak 2-3 tahun sekarang udah jago main handphone. Nah, jangan salahkan itunya. Yang salah kita yang tidak bisa mengkondisikan, mengarahkan anak sesuai sama bakatnya dengan zamannya. Maka harusnya anak sekarang, kalau tanya deh sekarang ya, kamu mau jadi apa? Nggak zaman sekarang jadi dokter. Nggak zaman sekarang aku mau jadi insinyur. Itu zaman dulu. Maaf ya, ini punten banget. Mau jadi PNS, itu udah nggak zaman. Anak sekarang inginnya jadi YouTuber. Coba tanya deh, konten kreator. Ingin jadi video gamer. Ingin buat coding. Ingin buat robot. Ingin bisa keluar angkasa. Itu hal-hal yang udah aneh. Di zaman dulu tuh itu nggak tren, sekarang tren.
Bahkan teh kalau lebih panjang lagi, akan ada pekerjaan-pekerjaan yang sunset, yang hilang. Tapi akan ada pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang tumbuh. Nah, anak muda sekarang harus dia high techy, harus berani dengan sesuatu yang baru, harus bisa jadi orang yang sesuai sama zamannya. Jangan justru sekolah itu, oh jangan ya, ini jangan. Itu berarti sekolah yang tidak tahu bahwa ini zamannya zaman apa gitu. Betul, betul, betul. Nah, ini nanti insya Allah Kang Furkon akan jadi salah satu expert di sekolah kita ya, insya Allah ya Kang Furkon. Insya Allah. Eh, kita waktunya tinggal 6 menit, karena kita 1 jam kurang ya, harus 1 jam kurang kalau di live IG. Nah, apa Kang Furkon insight kita hari ini mengenai kepemimpinan itu kan butuh banget, penting banget karena selamanya itu akan melekat dengan diri kita. Gitu. Kalaupun kita tidak memimpin negara, gitu ya, kita akan anak ini atau seseorang atau siswa-siswi akan memimpin dirinya. Minimal dia juga akan menjadi suami atau ayah, gitu ya, atau misalnya nanti ketua RT, RW. Gitu. Nah ini insight apa Kang Furkon buat kita semua nih orang tua dan anak-anak yang nonton? Iya. Yang pertama, pastikan paham bahwa kita semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Catat. Dan Allah Allah ciptakan kita ke dunia itu untuk jadi khalifah fil ard, untuk jadi pemimpin, ya. Dan yang lebih keren lagi adalah kita itu sudah jadi winner sebelum kita lahir. Nggak percaya? Ada 200 juta, anggaplah pelari maraton yang harus sampai ke finish itu cuma satu. Itulah 200 juta sel sperma. Anehnya yang lolos kita loh. Berarti kita ngalahin 199.999.999. Bayangin tuh, yang menang kita. Berarti Allah tuh ingin kita jadi sesuatu gitu loh. Kan ada orang yang bilang, apa tukang aku mah cuma ranginang di kaleng kongguan. Apakah aku mah ada cuma orang biasa, aku mah nggak punya follower banyak kayak Kang Furkon, aku mah. Friend, jangan labelin diri dengan hal negatif gitu loh. Tapi kita tuh harus jadi orang yang positif. Karena tadi, sebelum kamu lahir aja, kamu tuh udah jadi pemenang. Berarti Allah tuh nggak sia-sia untuk ngelahirin, untuk nyetain kita. Orang tua kita ngelahirin kita, berarti orang tua tuh punya impian besar untuk kita jadi sesuatu. Itu ya. Yang kedua, teman-teman semua, harus punya cita-cita besar. Karena kita ini hidup bukan gitu-gitu aja gitu loh. Kalau kita cuman, sorry ya, hidup, lahir, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, nikah, punya anak, mati. Bedanya kita dengan hewan. Hewan nggak usah punya otak juga mikirin dirinya selesai. Ya kan? Benar nggak sih? Kalau kita cuma mikirin diri kita aja, berarti kita orang kerdil. Said Qutb mengatakan, orang-orang kerdil hidupnya kerdil, dia mikirin cuma untuk dirinya sendiri. Tapi orang besar, hidupnya besar, dia bermanfaat untuk banyak orang, dan ketika dia meninggal, dia ditangisi oleh banyak orang karena banyak sekali manfaat yang dia berikan ketika dia hidup. Maka namanya pemimpin pasti ada yang dipimpin. Sebelum kita memimpin orang lain, pimpinlah diri kita sendiri. Dan pasti kita jadi pemimpin, minimal jadi pemimpin diri sendiri, minimal menjadi pemimpin di keluarga, minimal menjadi pemimpin di RT, RW, bahkan juga di korporasinya kita nanti, atau juga bahkan nanti jadi pemimpin di Indonesia dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini harus benar-benar diciptakan. Dan ingat teman-teman, pemimpin itu dibentuk. Jadi jangan bilang, Kang, aku mah nggak bakal jadi pemimpin, aku mah follower aja. Aku mah cuma ngikut-ngikut aja, jangan. Ya, pemimpin itu dilatih. Apa gimana? Ambil banyak resiko-resiko. Selagi itu kebenaran, selagi itu kebaikan, ambil resiko. Ambil tanggung jawab. Misalnya, mau nggak jadi moderator? Mau nggak jadi MC? Enggak mau. Itu menutup kesempatan kita untuk bertumbuh. Ayo ambil. Mau nggak kamu ngisi kuliah 7 menit di kampung kamu, di masjid kamu? Ambil. Saya juga gitu, dulunya pendiam, tapi akhirnya suka ngisi ini. Sampai saya sekarang itu karena 10.000 jam terbang saya ngisi. Jadi nggak ada yang langsung jadi hebat, nggak ada.
buah dari kesabaran kita untuk terus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan yang terpenting, yang terakhir, pemimpin itu orang, gini ya, ada satu hal yang menarik, ini satu quotes gitu. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa memimpinnya. Betul ya? Tapi kamu tidak akan pernah bisa memimpin seseorang tanpa mencintai. Maka pemimpin itu harus mencintai yang dipimpin. Kalau Anda someday jadi presiden, please cintai rakyatmu. Kamu adalah pemimpin di sekolah, please jaga sekolah. Kalau kamu pemimpin di keluarga, please cintai istri, anak. Karena itu adalah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dulu, kepemimpinan ini mau diberikan kepada gunung. Gunung pecah. Mau dikasih lagi ke, apalagi nggak pada mau. Tapi manusia sekonyong-konyong bilang, biar aku aja jadi khalifah. Sampai malaikat bilang, dalam Quran surat Al-Baqarah, ya Allah, apakah kau mau menunjuk pemimpin yang menumpahkan darah? Tapi Allah Maha tahu bahwa manusia itu diciptakan dengan akal, dengan otak, dengan segala yang udah disiapkan untuk jadi jiwa kepemimpinan. Maka teman-teman, jangan sampai nanti malaikat nanya lagi dan malaikat membetulkan bahwa kita menumpahkan darah, kita yang mengacaukan. No. Kita adalah pemimpin yang bisa menggerakkan, pemimpin yang bisa menginspirasi, pemimpin yang bisa minimal memimpin diri sendiri, baru bisa memimpin yang lainnya. Wallahu a'lam, itu mungkin closing dari saya. Terima kasih buat Sigma Omni School, mudah-mudahan makin berkah dan lebih banyak mencetak para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang.